Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian. Teman-teman semuanya, pada tanaman cabai, penyakit layu fusarium dan patek ataupun dari serangan jamur Phytophthora ini sangat susah untuk dikendalikan oleh teman-teman petani. Padahal kalau kita melihat ada ribuan akademisi, ada ribuan praktisi, bahkan ada ratusan jenis insektisida, bakterisida, fungisida yang sering digunakan oleh teman-teman petani. Tetapi sampai hari ini setiap ada tanaman cabai mesti serangannya kalau tidak kena patek, layu fusarium, virus Gemini. Nah, inilah yang menyebabkan tanaman cabai kita itu tidak maksimal di produksinya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menanggulangi penyakit virus Gemini atau kuning daunnya pada tanaman cabai. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengendalikan patek dan layu fusarium. Teman-teman semuanya, hal yang paling wajib untuk kita perhatikan adalah media tanam. Layu fusarium berada di dalam tanah. Patek itu terjadi dari cipratan air dari tanah atau dibawa oleh angin. Jadi misalnya kalau angin, nah itu terjadinya di musim kemarau. Tapi kalau dari air atau dari kabut itu dari musim hujan. Nah, seperti itu. Teman-teman, kalau kita lihat atau kita sering bagi khususnya yang petani-petani cabai, jarang sekali teman-teman memperhatikan pH tanahnya. Nah, kalaupun misalnya sebelum tanam diberikan kapur dolomit, ya itu hampir-hampirlah semua memberikan kapur itu. Nah, tetapi kenapa masih ada jamur patogennya atau cendawan patogennya? Nah, artinya apa? Artinya tidak diperhatikan apakah pH-nya sudah naik atau masih tetap asam. Jamur atau cendawan patogen itu tidak bisa membelah sel pada posisi pH netral. Ini digarisbawahi. Layu fusarium itu terjadi 100% karena pH tanahnya asam. Kalau sudah pH tanahnya asam, maka yang mendominasi tempat tersebut atau media tersebut pasti cendawan patogen. Nah, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah memberikan unsur yang bisa menetralkan pH tanahnya. Tetapi jauh sebelum kita menanam tanaman cabai, seperti yang kami sudah jelaskan di video kami sebelumnya, di media tanam itu kami sudah memberikan campuran zeolit, garam krosok dengan asam humat. Ini dibiarkan lama sekitar 15-20 hari agar terurai dulu, agar memperbaiki dulu struktur tanah yang akan kita tanami ini sebelum nantinya kita memasukkan bibitnya. Teman-teman, cabai tersebut sudah kami pindahkan 1 hari atau 2 hari kemarin. Nah, itu nanti kami akan memberikan terus perkembangannya supaya nanti teman-teman bisa melihat apakah metode sharing yang kami berikan ini bisa diikuti atau tidak. Kembali lagi penjelasan ke patek dan layu fusarium, perbaiki atau netralkan pH tanahnya. Semua awalnya penyakit pada tanaman itu dari pH tanah.
Kenapa dari pH tanah? Semakin asam tanahnya, semakin konsisten cendawan patogen ini untuk membelah sel dan merusak pada tanaman inangnya. Teman-teman, setelah pH ini sudah netral, lalu kita lanjutkan. Nah, tetapi banyak yang kadang-kadang menaikkan pH ini maunya instan. Nah, itu pakai misalnya pH up. Nah, kalau saya teman-teman, daripada kita membeli yang mahal-mahal, cukup dengan garam krosok saja. Garam krosok itu adalah mineral-mineral yang sudah berbentuk kristal yang ketika dilarutkan ini bisa memperbaiki struktur tanah kita, bisa menaikkan pH kita, sekaligus memberikan tambahan mineral pada media tanam kita. Nah itu. Setelah netral pH-nya, berikan tambahan unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman cabai tersebut. Kebanyakan yang kita berikan ini adalah unsur-unsur nitrogen yang terlalu tinggi. Urea, NPK, ini semua ada nitrogennya. Jadi kalau misalnya di tanaman cabai ini terlalu asam, karena nitrogen yang mengandung nitrogen ini, nitrogen amonium ini, itu rata-rata pH-nya di 5. Jadi semakin kita memberikan ke tanaman kita, baik yang ditabur atau dikocor, maka pH di media tersebut pasti akan turun. Nah, jadi kurangi penggunaan urea ataupun unsur-unsur pupuk yang ada kandungan ureanya atau nitrogennya pada saat musim hujan. Sudah ada air hujan yang berbentuk nitrat, itu bisa langsung diserap oleh tanaman. Sudah ada bakteri rhizobium misalnya di dalam tanah yang bisa menambat nitrogen. Jadi penggunaan ureanya kalau bisa dikurangin, dan kalau lebih bagus lagi dihilangkan saja penggunaan ureanya khusus di musim hujan. Karena apa? Semakin Anda memberikan pupuk yang mengandung urea atau nitrogen, maka semakin besar peluangnya tanaman tersebut terkena penyakit. Itu pemberian unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman. Nah, pertanyaannya, unsur apa yang paling bagus diberikan oleh tanaman cabai sehingga imunitasnya naik dan bisa terkendali dari serangan jamur atau cendawan patogen ini? Saya menyarankan ada 3 unsur yang penting di makro sekunder. Berikan kalsiumnya, berikan magnesiumnya, berikan sulfurnya. Jadi selain tadi pemberian NPK, berikan juga 3 unsur ini. Magnesiumnya, kalsiumnya, dan sulfurnya. Tambahkan itu. Nah, untuk apa? Untuk menjaga agar imunitas tanaman kita menjadi tinggi, sehingga dia mampu melindungi dirinya sendiri. Karena seyogyanya cabai itu bisa melindungi dirinya sendiri. Sama dengan manusia. Manusia kalau imunnya tinggi, kalau daya tahan tubuhnya tinggi, maka itu tidak sakit-sakitan. Kadang-kadang kena hujan saja sudah demam karena imunitasnya rendah. Tapi kalau orang yang imunitasnya tinggi, itu mau kehujanan 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak apa-apa, santai saja dia. Nggak ada demam, nggak ada flu, dan lain-lain seperti itu. Jadi intinya imunitas harus dinaikkan. Yang ketiga adalah berupayalah untuk tetap mengontrol pemberian fungisida, baik yang sifatnya kimia ataupun organik atau nabati, itu sebelum terserang. Jadi diupayakan setiap minggu, kalau misalnya sudah posisi berbunga, sudah mulai terbentuk pentil untuk buahnya itu, sudah mulai dilakukan pemberian fungisidanya.
Jadi fungisidanya jangan diberikan pada saat sudah terkena bercak hitam. Nah, itu. Kalau sudah terkena bercak hitam, partikel ataupun spora dari cendawan patogen ini sudah ada di situ. Sudah lebih susah untuk dikendalikan. Nah, rata-rata teman-teman petani itu memberikan fungisida itu pada saat sudah ada gejalanya atau sudah terserang. Nah, harusnya itu dibalik. Jadi, yang perlu dilakukan adalah mengendalikan, jangan mematikan. Karena kalau sudah mematikan, apakah kita bisa menjamin bahwa semua fungisida yang diberikan ini cocok bahan aktifnya dengan si cendawan patogen ini? Nah, itu. Jadi lebih baik berikan itu sebelum ada serangannya. Jadi terkendali dari sejak awal. Mengendalikan lebih penting atau lebih bagus daripada mengobati. Nah, teman-teman, apakah perkembangan spora dari cendawan patogen ini bisa kita hentikan? Jawabannya bisa. Yang penting dari pH tanahnya ini diperbaiki, dinetralkan. Yang kedua, pemberian unsur hara untuk memperkuat imunitas tanaman. Dan yang ketiga, pengendalian sebelum terjadi penyakit dari layu fusarium ataupun patek tadi. Nah, teman-teman, banyak promosi-promosi yang sering kita dapat menggunakan bahan aktif ini. Nanti minggu kedua pakai bahan aktif ini. Katanya bahan-bahan aktif ini tujuannya adalah agar si jamur patogen ini itu tidak resisten. Nah, teman-teman, masalah resisten atau tidaknya itu kita hanya bisa melihat dari hasil. Misalnya perkembangannya sudah tidak banyak lagi. Nah, itu berarti fungisida dari beberapa macam bahan aktif ini itu bisa terkendali. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah seberapa banyak fungisida, insektisida, bakterisida yang akan Anda gunakan untuk menyelamatkan buah cabai tersebut atau tanaman cabai tersebut. Cara yang cerdas bertani adalah menghitung pengeluaran dari pemasukan. Kalau misalnya harga cabai lagi mahal, nggak masalah pakai bahan aktif bermacam-macam ini. Tapi kalau cabai lagi turun, harganya lagi anjlok, bukan untung petaninya, malah buntung seperti itu. Jadi pengeluaran ini harus sesering mungkin kita hitung. Harus sesering mungkin kita pertimbangkan. Supaya apa? Supaya kita bisa untung, gitu kan? Jangan nanti kita bertani, bermacam-macam kita tanam, tapi tidak pernah untung. Seperti itu. Nah, teman-teman, kembali ke pembahasan layu fusarium dengan patek. Seyogyanya, penyakit patek ataupun layu fusarium itu sudah ada rumus pastinya. Karena kenapa? Sudah berpuluh-puluh tahun ini diteliti, banyak sekali peneliti yang sudah meneliti ini. Tapi apa yang terjadi hari ini? Masih begitu-begitu saja. Layu fusarium itu tetap ada, patek tetap ada, antraknosa itu, ditambah lagi virus Gemini juga ada. Artinya bahwa itu penyakit ataupun gejala pada tanaman ini belum bisa dikendalikan 100%. Kami akan memberikan edukasinya dari tanaman kami. Jadi dalam beberapa hari ke depan kami akan terus membahas tentang cabai supaya apa? Supaya teman-teman bisa melihat dari awal tanaman yang kami sedang budidayakan. Karena kalau misalnya kami tidak contohkan langsung, banyak juga teman-teman yang sering mengkritik. Itu ngomong doang, nggak ada tanamannya kan. Tapi khusus untuk tanaman cabai dan dengan tomat ini, kami sekarang lagi tanam, sudah dipindah tanam, usianya baru 2 hari ini. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan sudah bisa kita mengambil gambar supaya nanti bisa kita monitor sampai dengan panen seperti itu. Nah, teman-teman, penyakit ini tidak terjadi ujuk-ujuk.
spora atau serangan cendawan patogen pada cabai itu terjadi 5-10 hari setelahnya. Jadi kalau dia menyerang hari ini, 10 hari ke depan baru kelihatan di buah cabainya atau di layu fusariumnya. Nah, oleh karenanya ketika pengendalian ini kita selalu lakukan, maka yakin dan pasti tanaman kita akan sehat-sehat saja. Garam krosok ini sudah kami uji beberapa kali di jenis-jenis tanaman. Jadi kalau ada yang masih ragu menggunakan garam krosok ini untuk disiramkan, untuk disemprotkan ke daun, berarti dia belum pernah mencobanya. Kalau alasannya karena salin pada tanah, lah kalau asam kenapa nggak dibicarakan? Kalau salin apa dampak negatifnya pada tanaman dan kalau asam apa dampak negatifnya pada tanaman? Nah ternyata lebih bagus tanah itu salin daripada tanah itu asam. Kalau salin ketika turun hujan masih bisa terurai kandungan garamnya, tapi kalau asam bagaimana cara untuk mengendalikannya? Itu tentu lebih baik menurut saya tanah itu salin daripada asam, seperti itu. Teman-teman semuanya, demikian untuk ulasan hari ini. Semoga sharing ini bisa memberikan dampak positif bagi petani-petani cabai. Sekali lagi saya ulangi, jangan pernah ragu mengocor tanaman cabai Anda dengan bahan dasar atau bahan campuran dari garam krosok. Ingat, 1 liter 1 sendok makan. Kocorkan ke batang, semprotkan ke daun. Insya Allah tanaman cabai Anda akan sehat-sehat terus dan usianya pasti panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.